Arul Saputra, Bernardius Mario, Bintang, hadir Pak. Haidar, Kevin, izin ya. Izin Pak. Kurnia Soleh, Hadir. Maria, Hadir. Es Pak. Rendra, Hadir Pak. Muhammad Fakri, Hadir Pak. Noval, Hadir Pak. Raul, Hadir Pak. Sofian, Hadir Pak. Nabila, Nathan, Hadir Pak. Selalu Pak. Raffi, Raffi mana? Itu Pak. Izin ya, itu Pak. Izin. Kakak, Yahya, Jaki, Sahrul, Jaga. Hadir Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, dalam materi ini nanti akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep aplikasi kecerdasan artifisial atau disingkat KA atau AI ya, misalnya gitu ya. AI Pak, ya Pak. Silakan kalian buka rumah belajar kalian. Sudah dibuka? Ya Pak. Pada KA, coding dan KA itu kalian menuju ke pengoperasian dan pengaplikasian serta kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Yes sir. Ya, Ya Pak. ini sudah dibuka semua ya? Ya Pak. Kalian sudah kelas 11 ya? Pasti kalian sudah pernah mengaplikasikan AI. Sudah pernah ya? Yang sering kalian aplikasikan itu apa biasanya? Biasanya apa? Yang sering dipakai? Mencari itu Pak, informasi yang penting. Biasanya pakai apa? ChatGPT. Untuk apa kalian itu? Itu mencari informasi, cari informasi Pak. Tugas sekolah. Ya, sekolah ya. Dan cari yang Yang lain selain tugas. Cari-cari itu menarik Pak, tentang dunia Pak. Masak Pak. Masak-masakan Pak. Berarti kalian sudah familiar dengan AI. Ya Pak. Yang sudah kalian pakai. Ya Pak, AI. Jadi Pak. Jadi kalau di sekolah ya. Mereka AI Pak. Siap berwasap. AI Pak. Oke, kalian sudah sering memanfaatkan. Ya Pak. Pertanyaan saya, apakah kalian sadar sebenarnya AI itu sangat membantu kalian Sadar Pak. menulis, menjawab soal, sadar sekali ya. Itu memang sangat membantu kalian untuk mengerjakan pekerjaan dalam hal pembelajaran maupun hal di luar sekolah ya. Satu lagi pertanyaannya, apakah kalian tahu cara kerja AI itu sehingga AI itu bisa membantu kalian dalam menjawab atau menjawab suatu permasalahan kalian? Kira-kira cara
kerjanya gimana? Tolong pikirkan. Cara kerjanya gimana kira-kira? Pertama, Kita prom. kita ngasih apa? Perintah pak. Perintah, Pak. Nah, Terus. pertama itu ada masalah dulu kali ya. Misalnya apa masalahnya? So, misalnya ada kok. Kamu biasanya kalau pakai IE masalahnya apa yang sering? Matematika. Matematika. Misalnya apa misalnya? Trigonometri kok. Ya, trigonometri. Ada masalah trigonometri yang memang harus kalian selesaikan. Masalah atau tugas dari guru kalian. Ya. Selanjutnya apa yang kalian lakukan? Mencari apa ya? Perbandingan apa? Pertama kali setelah kalian dapat tugas dari guru, pertama kali apa? Itu mencari apa ya? Kayak Mikir sendiri dulu. Halo. Menentukan apa yang mau Target. apa yang mau kalian pakai ya? Iya pak. Ya. Bisa atau beda ya pak? Ya, Pak. Ya, kayak Ya, gitu. Pak. Selanjutnya apa? Mengetik kayak mencari jawabannya. Mengetik apa namanya? Ada yang bilang apa? Prom. Prom, perintah. Ya. Setelah itu Ya itu langsung dikasih jawaban. Dicari-cari nama PI. Cari kakak, ya. berapa menit, berapa detik dia bisa Nggak sampai Sampai Pak. 1 menit, Pak. Sampai 1 menit. Kalau sampai 5 detik. Iya, Pak. Pokoknya 5 detik. Itu apa? Sesuai jaringannya pak. Sesuai jaringan. Sesuai jaringan, Pak. Sesuai jaringan. Iya. Kalau lancar ya lancar. Lancar sampai banget pak. Secara garis besar dalam pikiran dalam pemikiran kalian prosesnya itu mulai dari ada masalah, terus menentukan IE apa yang dipakai, alat apa, selanjutnya Langsung jawaban. Penyelesaian. mengetik promnya, jawabannya, setelah jawabannya keluar. Penyelesaiannya langsung, Pak. Langsung jawaban. Kira-kira benar nggak? Belum tentu pak. Belum tentu pak. Tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena AI itu kan Kata itu pak. Nah, ini kan fenomena ya. Kalau fenomena ini disimpan, nanti kita bahas selanjutnya. Dari proses tersebut, tahukah kalian proses IE itu berpikir gimana? Apa? Kira-kira proses berpikir yang IE gimana? Kalau Kira-kira. menurut saya itu pak, AI dari sumber-sumber dari berbagai sumber yang ada di Iya, Pak. Gitu ya. Ya. Menurut saya Berarti pak. ketika dimasukkan prom ya, IE itu menurut kalian itu mencari sumber-sumber dari data-data yang ada di internet. Itu menurut kalian. Ya. Oke, kalau kita balik ini, itu kan pemikiran kita ya. Ya. Mungkin sama dengan pemikiran kalian. Ketika kalian ada masalah, ya masalah misalnya apa ya, disuruh mendistribusikan sesuatu gitu ya, itu kan masuk ke perintah, akan masuk ke pikiran kalian. Ya. Selanjutnya akan ke dicerna dan akan ke indera kalian kan ya. Bisa ditulis, bisa dibicarakan ya. Nah itu kira-kira pemikiran kalian sama IE itu mirip nggak? Beda, Pak. Beda. Bedanya di mana? Kayak AI itu pikirannya kan buat oleh manusia sih juga caranya itu internet, Pak. IL langsung real, Pak. Langsung real. Ya bukan langsung real lah, Pak. Kayak caranya itu di internet dulu, Pak. Oh, IE carinya di internet. Ya, kayak beda, Pak, sama apa sih? Spesifikasi. Ya, kayak berbeda dari manusia, Pak. Kalau manusia gimana? Misalnya ada soal matematika radio, nah, pakai IE gimana caranya? Belajar pak. Luas kan, Pak? Berarti dia juga mencari literasi juga. Iya kan? Sama, IE juga kan kayak gini juga mencari data juga. Kalian juga mencari data. Kira-kira sama nggak pikirannya? Maksudnya proses pemikirannya. Oh sama kalau Iya. Secara garis besar mirip. Soalnya apa? IE memang dibuat oleh manusia dan tujuannya mungkin kira-kira, dan ini kemungkinan juga nanti semakin dimiliki dengan pemikiran Manusia. Ya, Pak. Oke, kita
kembali lagi ke topik. Berarti kalian sudah sedikit banyak mengenal tentang proses ini meskipun tidak mendalam, secara garis besar saja. Kembali kita ke topik tadi. Topik kita hari ini itu tadi tentang memahami konsep dan aplikasi kecerdasan artifisial. Ya, itu di rumah belajar itu sudah ada YouTube. Ya. Sebelumnya perlu saya sampaikan juga, di rumah belajar itu ada konsep IA yang bisa dibaca, konsep dan aplikasi KA pengantar ya bisa dibaca. Saya bacakan. Perkembangan teknologi saat ini semakin dipengaruhi oleh kehadiran kecerdasan artifisial. Teknologi ini tidak hanya mampu memproses data dalam jumlah besar, ya, tetapi juga dapat belajar, beradaptasi, menghasilkan keputusan secara otomatis. Berarti dia bukan hanya mampu memproses data, ya, tapi juga mempelajari apa yang kalian sampaikan. Jadi makanya pengoperasian satu orang dengan orang lain berbeda. Dia mempelajari karakter kalian sebenarnya. Cara berpikir kalian juga dipelajari. Teknologi ini, saya ulangi ya, teknologi ini tidak hanya mampu memproses data dalam jumlah besar, tetapi juga dapat belajar kan ya. Kayak kalian mengenal dunia juga kan ya. Asalnya tahu jadi, asalnya tidak tahu jadi tahu. Beradaptasi, mirip juga kan kalian juga kalau di lingkungan masyarakat yang baru juga beradaptasi, menghasilkan keputusan secara otomatis. Jadi bisa menentukan langkah-langkahnya sesuai dengan kondisi, kan kayak gitu ya, atau apa yang diperintahkan. Dalam dunia kerja modern, KA telah menjadi bagian penting dalam produksi dan diseminasi konten digital tidak lanjut, terutama untuk mendukung pengembangan aplikasi di berbagai bidang keahlian. Untuk kalian sebagai siswa SMK, khususnya di bidang IT, kalian kan di IT ya, teknologi informasi ya, khususnya di konsentrasi keahlian TKJ. Serta kalian juga mempelajari juga otomasi industri. Penguasaan konsep dan penerapan KA menjadi kompetensi yang sangat relevan. Jadi untuk bidang kalian KA itu memang sangat relevan untuk apa namanya pekerjaan kalian. Penerapan KA di bidang ini meliputi pengelolaan data, keamanan jaringan ya, otomatisasi proses industri, sehingga pengembangan aplikasi pintar yang dapat dikemaskan dengan perangkat digital seperti halnya yang telah kalian buat di kelas 10. Sehingga saya harapkan melalui pembelajaran ini kalian akan nantinya mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis KA. Kalian tadi sudah bisa menjelaskan beberapa AI yang relevan dengan bidang teknologi informasi, teknik komputer jaringan maupun otomasi industri. Itu khusus kalian. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi perangkat KA dan penggunaannya dalam produksi konten digital tidak lanjut. Yang ketiga, untuk belajar dari kalian juga diharapkan mampu membuat peta konsep penerapan KA sesuai bidang kalian menggunakan platform digital. Tahu peta konsep ya? Tahu Pak. Dalam pelajaran yang lalu kalian sudah dijelaskan juga tentang berpikir komputasional. Nah itu Pak. Berpikir layaknya seperti komputer itu bekerja. Nah itu yang harus kalian yang harus kalian biasakan dalam mengarungi kehidupan ini, dalam menyelesaikan masalah juga. Berpikir komputasi
yang tidak harapkan kayak begini. Ya, oke. Jadi ketika ada masalah itu kalian harus berpikir secara komputasional. Di halaman 10 ada modul 2. Kalian nanti baca pelajari dulu, saya beri kesempatan untuk membaca. Halaman 10 sampai dengan kalian baca sampai halaman 36 ya. Itu kalian baca sampai halaman 36. Saya beri kesempatan 20 menit untuk membacanya. Modul 2, yang modul 2. Modul 2, Pak. Ya, modul 2. Halaman 10 sampai 36. Oke. Dan di rumah belajar itu juga ada di YouTube sekilas tentang pembelajaran hari ini. Saya putar di sini ya. Kecerdasan artifisial merupakan cabang ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses berpikir manusia. Menurut artikel What is Artificial Intelligence di IBM Broadway, mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman bahasa aturan, dan pengenalan pola yang didukung oleh algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Evolusi kecerdasan artifisial dimulai dari sistem berbasis aturan pada era awal komputasi, kemudian berlanjut ke penerapan pembelajaran mesin, machine learning, dan akhirnya mencapai tahap deep learning di mana jaringan saraf tiruan memproses data dalam skala besar. IBM juga menguraikan bahwa perjalanan dimulai dari sistem berbasis aturan, rule-based systems, pada era awal komputasi, di mana logika simbolik menjadi dasar pengambilan keputusan. Seiring dengan kemajuan teknologi, bertransformasi melalui beberapa fase penting. Fase simbolik, sistem awal yang mengandalkan logika dan aturan eksplisit. Fase pembelajaran mesin, peralihan ke algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Dan fase deep learning, puncak evolusi dengan jaringan syaraf tiruan yang mendalam, didorong oleh peningkatan daya komputasi, ketersediaan big data, dan algoritma yang lebih efisien. Berbagai perangkat berbasis kecerdasan artifisial telah banyak digunakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri, mulai dari chatbot yang membantu layanan pelanggan hingga sistem analisis data yang mendukung pengambilan keputusan-keputusan yang strategis. Perkembangan baru dalam deep learning juga telah memungkinkan komputer untuk memodelkan data yang kompleks dan mengambil keputusan yang semakin akurat dalam semua bidang. Beberapa algoritma dan data, seperti jaringan syaraf tiruan dan big data, telah memungkinkan kecerdasan artifisial untuk belajar mengenali pola dengan lebih baik dan menghasilkan hasil yang jauh lebih akurat. Sudah, sambil membaca ya. Itu juga ada materi PPT-nya, bisa dibaca juga. Saya sedikit jelaskan di sini PPT. Untuk literasi, selain kalian membaca modul, kalian juga bisa melihat literasi di internet, baik itu dari video ataupun artikel. Ya. Yang jelas kalau kalian literasi itu, kalau memang kepingin data itu valid, kalian lihat sumbernya. Ya, jadi kalau literasi digital, mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di informatika. Ya. Kalian kalau ingin valid, jangan hanya mencopot saja, tapi kalian lihat sumbernya. Kalau memang tahu sumber atau suatu artikel tidak ada sumbernya, kalian bisa cocokkan ke sumber yang lain, jurnal atau yang lain. Silakan dibaca juga. Ini ada PDT yang mau saya sampaikan juga. Saya bantu memahami ya definisi kecerdasan artifisial KA. Seiring berjalannya pengertian tentang K
KA terus mengalami perkembangan, kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan. Apa makna sejati dari kecerdasan itu? Menurut kalian? Cerdas itu gimana? Menurut kalian cerdas itu gimana? Orang tua. Cerdas itu gimana? Bisa. Orang yang bisa, Pak. Orang yang selalu bisa. Orang yang selalu bisa. Orang yang pikirannya luas, Pak. Bisa memecahkan masalah. Bisa memecahkan masalah. Iya. Sebenarnya pikiran kalian itu sudah ada. Cerdas itu gimana kan sebenarnya? Iya, Pak. Nah itu kadang-kadang bedanya IE sama kalian itu sebenarnya orang kali mengucapkan saja, atau kalau di komputer itu perintah print menampakkan itu tidak bisa. Ya, karena belum terbiasa, belum terlatih. Tapi kalau di IE kan akan muncul. Apalagi kecerdasan tadi bisa. Ya, Orang yang bisa memecahkan masalah. saya lanjutkan kecerdasan dan sejauh mana. Saya ulangi ya. KA terus mengalami perkembangan kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan. Dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas? Tahu kalian sejauh mana mesin dalam hal ini adalah komputer dikatakan benar-benar cerdas? Ketika bisa membuat bisa berubah, Pak. Yang lebih relevan ketika kalian kasih prompt kata dia masalah, mesin itu dikatakan lebih cerdas kalau apa? Biar rahasia jawaban. Pertama berhasil memberi jawaban. Apakah jawaban itu benar atau salah? Ketika jawaban itu benar, kan ya? Iya. Dikatakan lebih cerdas. Atau lain, yang lain. Ketika pertanyaannya dijawab dengan cepat, ya, kayak begitu ya. Namun dalam prakteknya KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Benar nggak kayak gitu? Makanya kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan kalian kan ya? Iya, Pak. Sebenarnya komputer itu berusaha untuk mencari pola, karakteristik, memprediksi karakteristik kalian sebenarnya, mengevaluasi ya, dievaluasi, diidentifikasi ya, selanjutnya dihasilkan suatu keputusan atau diciptakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Seperti halnya kalian belajar juga. Pertama kali memahami, iya. Selanjutnya mengevaluasi suatu permasalahan, kan gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya mengevaluasi, selanjutnya apa? Mengidentifikasi. Memecah merumuskan masalahnya. Mengidentifikasi dulu ya. Pikiran. Selanjutnya baru menjawab pertanyaannya, aplikasikan atau mencipta. Saya lanjutkan. Nah, ini sejarah kecerdasan artifisial. Bisa dibaca di situ mulai tahun 1956. Ya, Pak. Ini sejarahnya. Sampai 2016 itu baru muncul AI. Nah, bisa digambarkan melalui evolusi kecerdasan artifisial. Mulai dari era simbolik, KA dimulai dengan sistem berbasis logika dan angka. Selanjutnya ada pembelajaran mesin. KA bertransisi ke algoritma yang belajar dari data yang ada dipelajari. Selanjutnya ke siklus selanjutnya adalah deep learning. KA mencapai puncaknya dengan jaringan saraf tiruan yang mendalam.
belajar dari data yang diberikan padanya. Baik itu pertanyaan dari kalian, ya, ataupun file yang ingin kalian ubah. Bisa jadi kan kayak gitu ya. Kalian punya buku, kalian masukkan ke AI, ya. Selanjutnya kalian minta untuk merangkumnya. Bisa jadi kayak begitu. Jadi data itu disimpan. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ya awal kan dulu kayak gitu ya, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Ketika kalian tanyakan lagi, dia akan menjawab pertanyaan sampai sesempurna mungkin. Tapi bisa jadi malah bingung. Makanya prompt itu penting. Prompt memasukkan perintah itu penting. Kalian juga seperti halnya manusia. Kalau yang menyuruh nggak jelas, yo jawabannya bingung juga ya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA akan bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut dengan algoritma. Langkah-langkahnya matematis. Ya. Dengan algoritma ini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pada data yang telah dipelajari. Jadi kayak kalian belajar matematika tentang statistik, peluang, ya peluang. Kalian kan belajar tentang peluang kan ya? Iya Pak. Kemungkinan yang akan muncul. Tapi nggak kayak dukun, ya. Ada data sebelumnya yang bisa dievaluasi, identifikasi dan evaluasi. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan mampu memutuskan secara otomatis. Setelah data-data itu didapat dan polanya sudah tahu, maka KA akan memutuskan sesuatu perintah yang kalian tanyakan. KA tidak hanya meminta data, tetapi juga bisa menentukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Jadi sekarang tidak harus pergi ke dukun ya, bisa pakai KA. Tapi ya gitu, hati-hati dengan kecanduan AI. Suatu saat AI kalau bukan tidak mungkin ya, kalau kalian sudah ketergantungan AI itu akan berbahaya. Iya, bikin manusia malas Pak. Ketika pikiran kalian sudah nggak sampai kayak ngomong butuh AI, kalian harus tahu yang lebih baik ya. Memang awal-awalnya gitu. Dan juga ada fenomena juga. Apa itu? Ketika para ahli, ketika data-data AI itu sudah terkumpul banyak, kalau tidak salah ini isu di Amerika ya, benar apa? Amerika. Para ahli AI semuanya dipecatin. Dipecatin. Iya. Pengurangan apa namanya? Pengurangan kerja. pegawai. Karena AI sudah mampu mengatasi dirinya sendiri tanpa bantuan programmer. Itu fenomena. Jadi kalian juga harus update terus, bukan hanya menjadi pengguna saja, tapi bisa mengembangkan. Harapannya kayak begitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kecerdasan artifisial. Seperti yang saya tanyakan tadi. Ada suatu pertanyaan, manakah yang lebih baik antara AI apa manusia? Manusia. Manusia dengan jin. Alasannya apa? Manusia bikin AI Pak. Ya, betul yang kita. Manusia yang mana dulu? Yang pintar yang bisa bikin AI ya Pak. Apakah kalian juga bisa lebih baik dari AI? Bisa kalau kita juga bisa. From dewe ya. Oke. Menurut kalian si pinteran mongso ya? Berarti kalian pintar, sadar banget. Sekarang kita bandingkan. Kalau kita nggak masuk program Perbandingan KA dan kecerdasan manusia
kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, betul nggak? Betul, Pak. Hanya mengikuti instruksi. Ya, Pak. Kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan bisa memiliki perasaan serta kreatif untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, otomatis kan kayak begitu pikiran kalian. Ya, Pak. Meskipun kalian tidak bisa mengeksplor diri kalian, makanya kalian harus belajar mengeksplorasi diri kalian. Soft skill kalian itu harus dilatih. Kecerdasan artifisial belajar dari data dan program yang diberikan, benar nggak? Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda karena adaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Ya. Betul. Nah, kalian gembul kocokmu yang nggak kenal ya, atau di masyarakat tertentu yang kalian baru ya, kalian bisa belajar di situ. Kalau kita tidak bisa, ini harus diperintah dulu. Iya, Pak. Betul, Pak. Meskipun itu nantinya mungkin ada sensor ya, tapi rasa humanisnya mungkin tidak ada. Belum ada. Kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam datanya, benar nggak? Yang ada datanya saja yang dipahami. Ya. Sedangkan manusia bilang bisa memahami konteks yang lebih luas. Iya, Pak. Satu lagi, kecerdasan artifisial hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Iya. Betul, Pak. Makanya dia takut 1 tambah 1 sama dengan 2 kan gitu ya. Betul. Ya. Kalau manusia 1 tambah 1 sama dengan belum tentu 2. Jendela. Ya. 1 tambah 1 kalau pikiran manusia berapa? Bisa 2, bisa 3, bisa tidak sama, bisa 0, gitu kan? Tergantung konteksnya, gitu kan? Kalau konteks matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau konteksnya suami istri 1 tambah 1 1. Saya tanya ke suami istri loh, bukan anak pacaran loh. Waduh, bukan pacaran. Bisa jadi 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Selanjutnya komponen utama kecerdasan artifisial ada data, utama untuk melatih model KA data, ada algoritma, metode mengolah dan menganalisa data, model KA, representasi matematika untuk prediksi, peluang tadi ya, infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunaknya. Betul. Ya. Windows ya. Antarmuka, cara manusia berinteraksi dengan KA yang memasukkan prompt, baik itu melalui ucapan maupun ketik tulisan. Keamanan aspek yang memastikan KA digunakan secara aman. Prinsip dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial. Sudah 20 menit belum ya? Masukkan data, ada pertanyaan, ada perintah suara, ada teks, ada gambar. Gitu yang kalian lakukan biasanya kan ya? Iya, Pak. Terus proses latihan data. Di dalam saya tanyakan kan gini, prosesnya di dalam. Tadi jawaban kalian di awal sudah benar. Ada ada proses, ada keluaran dia. Ada proses sama output. Yang kalian jawab di awal tadi sudah benar. Nah, dalam proses ini latihan data itu yang bekerja secara algoritma, kecerdasan artifisial. Nah, kalian nanti saya tuntut untuk bisa sedikitlah mensubstitusikan, membuat mind map nanti. Luaran prediksi dan output lainnya, keputusan hasil karya seni, prediksi dan saran. Ini AI yang ada di dunia saat ini banyak sekali ya. Banyak, meskipun bukan GPT dan lain-lain yang sering kalian kan memang yang tidak berbahaya itu ChatGPT, Gemini, Meta, ada Deep ya. Di bawah sini. Bapak, Meta AI apa? Meta AI.
ada setelah pelajaran ini nanti ada itu. Di pertemuan selanjutnya ada. Ya Pak, nanti Oke. Sudah tadi ada literasi yang kalian lakukan nanti dan sudah jelaskan sedikit. Apa ada pertanyaan? mungkin tidak ada Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Oh, Semuanya jelas Pak. Alhamdulillah Pak. Lanjut Pak, ada salah Pak. Selanjutnya ini selanjutnya apa ya? Waktu kalian sebenarnya. Waktu kita free. Wayai kamu. Tadi kan waktu kita bersama ya. Sekarang waktu kalian sendiri sama teman-teman. Kebetulan. Nah, kalian buka lagi rumah belajarnya. Sudah Pak. Sudah. Di situ ada yang D. LKPD dan refleksi kalian buka. LKPD dan refleksi. Sudah dibuka? Itu nanti LKPD itu nanti kalian kerjakan. Kalian mengumpulkan tugasnya itu sendiri-sendiri ya. Meskipun tugasnya kelompok. Oh, Ya, ya tetap sendiri-sendiri. Tapi tugasnya kelompok. kelompok Pak ya. Ya, sekarang buat kelompok dulu. Nah, perintahnya LKPD nanti kalian dituntut membuat peta konsep pemanfaatan. Ya untuk kelompoknya itu berapa orang Pak? Sekarang jam berapa? Suara Pak, suara. Ada 25 sekarang Pak ada di sini Pak. 4 sampai 5 anak. 4 sampai 5 anak. Mau. Harapan kita kalian dalam berdiskusi itu nanti bisa kritis, yo. Kritis, kolaborasi juga. Kolaborasi sesama teman. Jadi tidak bekerja secara individu ya. Biasakan kita bisa bekerja tim dan kritis untuk menang itu. Diskusi temenan, bisa bareng-bareng. Nanti juga harapannya kalian bisa menyampaikan di depan, mempresentasikan. Jadi soft skill kalian akan dapat. Ya, enak nanti kalau kalian sudah terbiasa bekerja tim, bernalar kritis, terus habis itu terbiasa untuk menyampaikan pendapat, terbiasa untuk mempresentasikan hasil. Nanti kalian kalau bekerja enak. Betul Pak, saya suka. Akan kalian buka LKPD-nya. Kelompoknya dibentuk dulu kelompoknya. Sing gampang nih, gampang nih. Gampang. 1, 2, 3, 4, 5 yo. Ya, thank you. Ini ini kabeh. Sudah ini Pak. Oh, di sini sudah 4 aja. Ini kelompok. Zero gimana? Ya. 4, 5 ini juga. Pak. Oke. 5 Pak, sudah Pak. Sudah 5. Oke, ada berapa kelompok? 4 kelompok. Oke, dibaca perintahnya. Gimana kita bikin barang gimana saja. Gimana? Betul Pak. Ada petunjuk kerjanya, bacalah dan pelajari materi sudah dia. Pilih salah satu bidang yang ingin Anda eksplorasi lebih dalam. Misalnya teknologi informasi, TKJ atau otomasi, karya di dalamnya. Jadi yang kalau kalian akan itu apa aja? Ini buat gimana Pak? Tentukan dulu konsep utamanya. Pak, Tentukan konsep utamanya. Mau bicara apa ini Pak? Ya, tentukan dulu konsep utamanya. Yang mau kalian pahami itu apa? Pengaplikasian jaringan apa namanya? Masih Surat. Apa? Pak, kalau banget tuh ya, Pak.
sikap. Baik Pak. Ya, kami pada diskusi sikap juga. Selain juga hasilnya juga
teknologi, misalnya teknik jaringan komputer. Tapi yang lebih khusus, kalau di teknik komputer dan jaringan itu ada misalnya manajemen jaringan. Kalian masukkan di apa namanya konsep utamamu itu tentang manajemen jaringan. Jadi pemanfaatan AI untuk manajemen jaringan, gitu ya. Nanti di sub lagi. Ada juga misalnya keamanan jaringan. Kamu sini paham ya? Jadi jangan yang umum TKJ saja, tapi ada keamanan jaringan, ada manajemen jaringan, ya, manajemen bandwidth. Itu kalian masukkan di situ. Contoh pemanfaatnya. Sampai sini jelas ya? Silakan dilanjutkan pekerjaan.
Identifikasi perangkat lunak berbahaya. Ayo, kamu coba. Ini pengolahan pengolahan data, analisis prediktifnya, proyeksi tren, data, rekomendasi, pilihan produk yang relevan, jangan adalah chatbot bisa memberikan layanan pelanggan respon otomatis terhadap pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecerdasan artifisial dan teknologi. Serius. Kita dalam ini sebenarnya kurang bisa spesifik sebenarnya. Dikembangkan lagi ya. Bisa ada. Ini kebijakan umum. Berhubung minta aja ya ada. ada nama dibuat kecerdasan manusia terbatas Pak Imamnya. Udah. Agak berbek. Oh, ada yang Itu tuh. Iya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. benar. Kalau
inisial atau KA, bidang khusus, TI, TKJ atau MASI. Petunjuk kerja. 1. Bacalah. Oh, untuk ini tidak boleh terdapat identifikasi kebutuhan, pencegahan serangan cyber, pemantauan kinerja. Untuk selanjutnya Otomasi tugas, konfigurasi perangkat, Pemecahan pemecahan masalah. Terus selanjutnya ada rekomendasi, analisis data real time, sama algoritma pembelajaran. untuk selanjutnya pengurangan itu dampak positif, peningkatan efisiensial atau operasional, pengurangan downtime atau jaringan. Oke? Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari efisiensi jaringannya. Mungkin apakah ada pertanyaan? ya, mungkin ada pertanyaan dari presentasi kita. Di sini. Oke. Ya, ngomong-ngomong. Peta konsepnya kurang bisa dibaca sebenarnya, dan kurang runtun. Terus tidak tampak di situ juga IE-nya yang mana, yang pekerjaannya IE yang mana. Maksudnya IE untuk peningkatan efisiensi jaringan. Kalau pengen runtun itu harusnya ada pencatatan. Jadi diperbaiki lagi ya. Baik, jawab. Terima kasih. Terima kasih dari Sekarang langsung tak perbaiki. Ya, Pak. Terima kasih saran atau kritiknya Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lain diperhatikan. Silakan. Ini goleki. Udah nampur tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan suaranya dikecilkan. Sini Naga sama saya. Suaranya. Saya biasa satu tahun berapa? Kalau suaranya tembus ke sini. Saya lanjut. Di sini ada peta konsep kelompok saya, yaitu ada pemantauan jaringan otomatis, ada kamar jaringan, pemberitahuan dan rekomendasi otomatis. Keamanan jaringan dan pemantauan jaringan otomatis. Sudah. Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya.
atas sedikit. Cacat. Pemantauan jaringan otomatis itu maksudnya gimana? Maksudnya apa mas? Keamanan jaringan adalah upaya melindungi jaringan komputer dari atas serangan. Tuh, yang ditanyakan itu pemantauan jaringan otomatis. Ya, memantau suatu jaringan. Siapa tahu dalam jaringan itu ada sebuah kerusakan. Oh. Saya ada pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Kevin. Optimasi lalu lintas data. Cara kerjanya gimana? Itu pakai programnya gimana? Dan itu optimasi lalu lintas data itu gimana kalau bisa dioptimasi? Oke. Ya mungkin itu PR. Saya mau tanya. Mas Kevin. Dalam proses mengatur dan meningkatkan aliran data dalam jaringan agar lebih cepat dan efisien. Caranya gimana? Oke, kalau Terima kasih yang sudah bertanya. saya kurang puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang konsep kami. Pertama adalah pengertian kata atau EA. Perkenalkan nama saya Jaki. Kenalkan nama saya Jinja. Perkenalkan nama saya pengertian ke atau kecerdasan dan belajar usia seperti ada asisten, sistem rekomendasi. Yang tahu aja lah. Konsep pertama di bidang yang dipilih. Di bidang EKJ, kecerdasan artifisial atau GA, karena penting untuk membuat jaringan lebih pintar, aman dan efisien. AI mampu memantau kinerja jaringan secara otomatis, mengelola server tanpa banyak jam tangan, mencegah serangan siber, mengatur aktivitas data, hingga mendeteksi kerusakan perangkat sebelum terjadi. Dengan begitu, sistem jaringan dapat bekerja cepat, stabil dan andal. Subkonsep dalam bidang EKJ pada penerapan optimasi trafik data, kecerdasan artifisial atau GA digunakan untuk membagi lalu lintas secara otomatis seperti load balancing, memprediksi lonjakan trafik pada pola penggunaan jaringan sesuai prioritas. Selain itu, AI dapat mengalihkan jaringan mengoperasi
agar respons jaringan tetap update terus cepat terhadap Contoh pemanfaatan dalam optimasi traffic data, AI dapat membantu membagi beban jaringan lewat load prediksi lonjakan traffic saat cukup dan mengatur connectivity sesuai prioritas. AI juga bisa mengalihkan jalur data saat padat, mengoperasi file agar transfer lebih cepat, serta mengurangi latensi dengan memilih jalur server terbaik untuk menjaga koneksi tetap lancar. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya ini tanya lagi. Di situ kan dijelaskan apa itu. Saya mau tanya, apa itu load balancing dan bagaimana cara AI memprediksi lonjakan traffic? membagi beban kerja atau lintas data secara merata ke beberapa sektor. Bukannya robot loh Pak, gimana Pak? Kalau bisa pakai itu. Bisa dilihat dari sana. Mas, sekian presentasinya. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya terima kasih semuanya. Dikerjakan ya di Green light. Mari kita refleksi dulu. Kalian buat refleksinya di situ ya. Buka refleksinya. Silakan dibuka dulu. Refleksi. Kita refleksi bersama-sama ya. Kita refleksi bersama. Untuk refleksi apakah ada hal baru yang kalian pelajari tentang KAI? Ada banyak Pak. Apa saja contohnya? Sesuai dengan Bagaimana cara AI berpikir? apa? Bagaimana cara AI berpikir? Oke, terus contoh penerapan kata yang paling relevan untuk jurusanmu. Apa contoh penerapan kata atau AI yang paling relevan di jurusanmu? PKC apa? Ayo cari ID yang pas Pak. Bisa membantu membuatkan teknologi, Pak. Oke, bisa membantu membuatkan topologi. Bisa mencari apa? ID, netting. Bisa coding juga ya. Ayo jawab kalau perhatikan. Manfaat terbesar KAI di bidang keahlianmu salah satu adalah mampu mengotomatisasi pemantauan dan mengelola jaringan ya. Bisa belajar dan kalian meningkatkan efisiensi dan
ini